Cara yang kedua berarti di sini kita menggunakan nilai frekuensi kemudian kita kalikan terlebih dahulu. Jadi kita di sini misalkan ada kayak ini kan berarti kan data seperti di atas ya berarti ya. Nah, kita jumlahkan dulu nih frekuensinya. Sigma Fi itu kan sama dengan 40 dari mana? Dari 3 tambah 8 tambah 15 tambah 10 tambah 4, ketemunya 40. Nah, kemudian kita buat kolom lagi ya yang berisi Fi kali Xi. Fi-nya ini Xi-nya ini Fi-nya ini kita kalikan berarti 5 kali 3 hasilnya 15, 6 kali 8 hasilnya 48 dan seterusnya sampai kelas terakhir 9 kali 4 hasilnya 36 ya. Setelah kita kalikan baru kita jumlahkan nih ya, berarti dari sini ke sini kita jumlahkan hasilnya 284. Paham sampai sini? Kalau sudah ketemu baru tinggal kita bagikan ya. Sigma Fi kali Xi itu kan 284 dibagi sigma Fi yaitu 40, hasilnya 7,1. Jadi nggak perlu nyari yang seperti ini, tapi kita bikin kolom lagi, kita kalikan di sini juga boleh. Paham nggak sampai sini? Oke. Sekarang kita lanjut yang nomor 3. Nah, ini data berkelompok ini. Ya, kalau ini kan data tunggal ya yang di atas tadi kan. Nah, ini data kelompok karena di sini kelasnya ada kelompoknya. Kelas pertama 55 sampai 59 dan seterusnya. Diketahui data sebagai berikut, tentukan nilai rata-ratanya. Nah, dari tabel ini ya, tabel ini tadi ya, kita akan tambah kolom. Yang kita tambahi adalah yang pertama titik tengah. Ya, titik tengahnya. Jadi kalau intinya kalau datanya itu atau tabelnya itu berkelompok, yang dipakai adalah titik tengah. Makanya kalau datanya berkelompok seperti ini, ya, datanya ada kelompoknya, nilainya ini, maka kita harus menambah kolom yaitu titik tengah. Ya, titik tengahnya itu sebagai Xi. Nah, kalau tabelnya tunggal kan Xi-nya itu dinilai sini kan ya. Kalau tunggal, nah kayak gini kan tunggal nih. Jadi nilai itu langsung sebagai Xi, ya kan? Nah, kalau datanya berkelompok, Xi-nya itu adalah titik tengah. Ya, kita harus cari titik tengahnya dulu. Baru bisa mencari rata-ratanya. Kalau berkelompok ya seperti ini berkelompok nih ya. Kita cari titik tengahnya dulu. Kelas pertama, ya, kelas pertama titik tengahnya, ya, berarti gimana mencari titik tengah? 55 ditambah 59 dibagi 2, hasilnya 57. Paham nggak ini? Titik tengah, mencari titik tengah. Kelas kedua berarti 60 ditambah 64 dibagi 2, hasilnya 62 dan seterusnya sampai kelas terakhir 80 ditambah 84 dibagi 2, hasilnya 82. Udah? Mencari titik tengah udah? Nah, sekarang kita tentukan sigma Fi-nya. 50 dari mana? Dari sini. 3 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 18 ditambah 9 dan ditambah 2, hasilnya 50. Nah, setelah itu kita bikin kolom lagi yang isinya adalah Fi kali Xi, ya, Fi kali Xi. Kita kalikan berarti ya. Fi-nya ini frekuensi, Xi-nya adalah titik tengah. Ingat, karena ini berkelompok, Xi-nya adalah titik tengah. Jadi yang pertama Fi1 kali Xi1. Ini kan Fi1 ya, Fi1 di sini yang ini Xi X1 kan gitu. Nah, di sini adalah F1 kali X1. Hasilnya ini 171. Berarti 3
kita kalikan 57, hasilnya 171. Yang selanjutnya 8 kali 62, hasilnya 496. Yang selanjutnya 10 kali 67, hasilnya 670 dan seterusnya. Paham ini? Nah ya, tinggal dikali-kalikan aja. Nah, terakhir kita jumlahkan ini sigma Fi kali Xi. Jadi kita jumlahkan semua, hasilnya 3490. Ya. Kalau sudah, tinggal kita masukkan, berarti sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi. Sigma Fi kali Xi-nya itu ini tadi berapa? 3490. Untuk Xi-nya adalah sigma Fi, berarti 50. 3490 dibagi 50, ketemunya 69,8. Ada yang ditanyakan nggak? Yang masih bingung? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Ini agak bingung, ini agak susah ini yang nomor 4. Tentukan rata-rata dari data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok berikut. Ini berkelompok, ini berarti kita pakai titik tengah ya, nanti tambahin titik tengah. Nah, dari data tabel seperti ini berarti kita akan menambah, yang pertama adalah titik tengah. Ya, titik tengah, kita tambah kolom titik tengah. Kan tadi sudah ya, berarti titik tengah kelas pertama berarti 43 ditambah 47 dibagi 2, hasilnya 45 dan seterusnya. Udah paham ini sama yang tadi nih ya. Kemudian kita jumlahkan sigma Fi-nya, berarti 3 ditambah 8 tambah 15, hasilnya 50. Udah. Kemudian kita tentukan XS-nya. XS-nya. Gimana cara menentukan XS atau rata-rata sementara? Nah, perhatikan. Menentukan rata-rata sementara. Nah, di sini datanya semuanya adalah 50. Ada data sebanyak 51 misalkan ya. 2, 3 dan seterusnya, ini datanya ya. Sampai di situ 50. Nah, data yang ada di tengah-tengah itu data keberapa? Ayo. Kalau ada 50 data, data yang di tengah-tengah itu data keberapa? 25. Karena 50 dibagi 2. Jadi yang tengah-tengah ini adalah data ke-25. Nah, data ke-25 ini masuk ke kelas yang mana kira-kira? Coba. Kelas pertama itu data 1 sampai 3, ya kan? Kelas kedua itu data ke-4 sampai ke, ayo berapa? Ya. Berapa? Kalau data pertama 1 sampai 3, data kedua berarti 4 sampai tambah 8 dong. Kan itu ada 8. 8 tambah 4 berapa? Nah, jadi di sini 4 sampai data ke-12. Paham nggak ini? Hah? Kelas pertama itu kan data ke-1 sampai ke-3. Karena di situ ada 3 data kan? Data ke-1, kedua dan ke-3. Kelas berikutnya itu kan berarti data ke-4. Sampai berapa? Ya tinggal ditambahkan 8. 4-nya kehitung berarti ya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Harusnya sampai 11 ya. Data ke-11. Kelas berikutnya berarti di sini data ke-12 sampai ke berapa? Tambahkan 15. Berapa? 27 kurangi 1 berarti, karena 12-nya kan ikut ya. Berarti 26. Nah, data ke-25 itu berada di kelas ini. Paham nggak ini? Cara mencari XS-nya tadi loh. Kan tadi kita menentukan bahwa data yang di tengah-tengah itu adalah data ke-25. Ya kan?
Nah, data ke-25 itu berada di sini. Ini kan data ke-12 sampai data ke-26. Berarti kan 25 kan berada di sini ya. Ya kan? Berarti berada di kelas ketiga. Nah, kelas ketiga itu titik tengahnya adalah 55. Makanya di sini XS-nya itu adalah 55. Sampai sini paham nggak ini? Nah, yang belum paham tanya, Ki. Menentukan XS. Coba ya kita ke menentukan XS ke contoh yang ketiga, ya. Nah, karena datanya ini kan 50 ya berarti. Ya, datanya ini kan jumlahnya 50 nih, ya. Berarti titik tengahnya itu berada di titik ke atau data ke 25. Karena 50 dibagi 2. Paham nggak ini? Yang ini sama, ini sama-sama 50-nya. Jadi data yang berada di tengah-tengah itu adalah data ke 25. Nah, sekarang kita cari data ke-25 itu berada di kelas yang mana? Kan gitu ya. Berada di kelas yang mana? Tinggal kita cari. Kelas pertama itu data ke-1 sampai data ke-3. Kelas kedua itu data ke-4 sampai data ke berapa? Hah? Berapa? Ayo. 11. Kelas kedua 12 sampai ke berapa? 2. Kok 26? 21. Data ketiga berarti 22 sampai ayo. Sampai berapa? 3 9. Bener nggak? Bener nggak 39? Kan 22 ditambah 18 kan 40 kan? Nah, karena dua-duanya dihitung jadi kurangin 1 jadinya 32. 30. Tahuan nggak merhatikan itu. 39. Nah, berarti data ke-25 itu berada di kelas ini, gitu loh. Paham nggak ini?